Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Unclean spirit, oke? Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kita semuanya yang sudah setia mendukung dan juga mendoakan kami dalam TV Rekan Kristus ini. Kerinduan saya dan doa saya kepada Tuhan agar TV Rekan Kristus ini dapat memberkati banyak orang teman-teman. Dan kali ini juga saya membahas yaitu di mana ada berita yang tidak asik lagi belakangan ini, di mana Daniel, orang pengikut Tuhan, dia mendekati satu ustadz, yaitu Ustadz Somad, dan juga sudah viral di media sosial. Saya mau membahas bukan soal tentang dia dekat kepada Ustadz Somad, karena itu menurut saya tidak salah. Dan seperti yang kita ketahui teman-temanku ya, bagaimana Ustadz Somad menghina yaitu salib Kristus, dan dia bukan hanya mengatakan ada jin kafir di dalam salib atau patung, tetapi dia juga menimbulkan yaitu ujaran kebencian kepada umat beragama, sewaktu dia memiliki kalimat yang berkata-kata, kalau tidak sanggup kamu mengkafirkan dia sewaktu dia hidup dan menjelang kematiannya, kafirkan dia dan antar dia ke tempatnya pakai mobil ambulans. Itu satu yang membuat saya mau membahas, yaitu bagaimana Daniel, seorang artis yang sudah terkenal, setuju dalam hal ini. Dan juga teman-teman, saya bukan negatif pemikiran saya dalam hal ini. Yang saya mau tegaskan di sini kepada kita semuanya dan juga kepada Bang Daniel, kalau orang Kristen itu tidak menyembah kepada patung. Ya, saya sebagai orang Kristen dan karismatik ya, saya tidak menyembah kepada patung. Tetapi saya menyembah Tuhan dalam roda kebenaran. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu nanti baru kita baca firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13-20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke? Itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya
dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Jadi itu dia teman-teman, bagaimana Bang Daniel ini menyetujui hal itu. Padahal teman-temanku ya, firman Tuhan berkata, jangan ada kepadamu Tuhan yang lain, baik di dalam laut, di bawah bumi, dan di atas bumi. Jangan ada yang menyerupai dia. Itu dilarang oleh Tuhan. Tetapi yang salah menurut saya kepada Daniel ini, teman-temanku ya, seakan-akan dia sama dengan Ustadz Somad memonis orang Kristen ini seakan-akan semua menyembah kepada patung. Padahal tidak. Tidak, teman-teman. Saya berani berkata tidak. Kalau sudah mengenal kebenaran Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan mengerti hal itu. Karena Yesus sudah mengajari dan menjadi teladan bagi kita, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang kita jalani sampai hari ini. Kalau ada mungkin sebagian orang Kristen masih percaya hal itu orang-orang yang tidak mengenal yang sesungguhnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menurut saya secara pribadi, karena itu ditantang oleh Tuhan. Jadi orang Kristen yang sesungguhnya tidak menyembah patung. Teman-teman, saya mengajak kita melihat atau mendengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23. Nanti kita bahas beberapa ayat baru bagaimana yang sesungguhnya Kristen itu menyembah Tuhannya. Dan bagaimana Kristen itu berhubungan dengan Tuhan, bukan melewati patung. Ya, bukan. Orang Kristen bukan menyembah patung. Jadi yang saya tidak setuju karena seakan-akan mereka memvonis semuanya. Seakan-akan iman orang Kristen ini menyembah berhala. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ini dan kita mulai dari ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus mengkehendaki atau Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah dalam roh. Artinya orang Kristen itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita garis bawahi ini teman-temanku. Orang-orang percaya atau orang-orang benar itu harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi pengikut Yesus atau orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan mengerti, mengenal Tuhan yang sesungguhnya, ialah penyembah-penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi kita garis bawahi ayat 24. Allah itu roh. Jadi kalau dia roh, kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sama halnya waktu Yesus jadi manusia, karena dia mau menyelamatkan manusia, makanya dia jadi manusia. Ini contoh ya.
Jadi Allah itu roh, saya ulangi. Barang siapa menyembah dia harus, ini harus, tidak bisa ditawar. Harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kira-kira bagaimana menyembah dia dalam roh dan kebenaran? Harus dalam roh dan kebenaran. Tentu saja kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepadaku. Nah, teman-teman, ini adalah pengikut Yesus, ya, pengikut Yesus. Dia sudah mendengarkan Mesias, ya, karena sebelum Yesus datang atau juga sebelum Yesus mati disalibkan, Yesus banyak bercerita, atau Roh Kudus juga bercerita tentang Yesus, bagaimana nanti Yesus dinubuatkan dan dia disalib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi apa jawab Yesus? Yang penting ayat 26-nya sekarang. Kata Yesus, ini kita garis bawah, ya. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, akulah dia, ya. Perempuan itu tadi kalau Mesias datang katanya, ya, akan memberitahukan kepadanya. Jawab Yesus, akulah dia, akulah Tuhan. Itu maksudnya, ya, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi jelas, yang berkata-kata kepada perempuan itu pada saat itu adalah Yesus. Akulah dia. Jadi teman-teman, cukup jelas firman Tuhan. Jadi kalau mereka berkata seperti itu, tidak, orang Kristen itu tidak menyembah patung. Kecuali orang-orang yang tidak mengenal yang sesungguhnya firman Tuhan, dan juga yang tidak mengenal Yesus itu yang sesungguhnya. Tetapi kalau orang yang mengenal isi Alkitab ini, ia tidak menyembah kepada patung. Saya dari agama penyembah berhala, sejak saya mengambil keputusan mengikuti Yesus, saya tidak pernah lagi menyembah kepada penyembah berhala. Kalau dulu saya memang menyembah patung, saya adalah agama Buddha. Tetapi setelah saya mengenal, dibebaskan oleh Tuhan, saya tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya, saya menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Jadi saya tidak begitu setuju bagaimana Daniel berkata-kata tentang ini. Seharusnya dia menjelaskan kalau yang menyembah yang sesuai dengan Alkitab harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita sudah dengarkan. Tidak perlu saya tampilkan lagi video Ustadz Somad, karena sudah ada beberapa video ku bagi dia. Menghina salib Kristus itu. Dan bukan hanya cerita salib. Dia juga mengkafirkan, bahkan dia juga mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan ujaran kebencian kepada umat sesama beragama. Coba kita renungkan baik-baik perkataan dia ketika dia berkata-kata, kalau engkau tidak sanggup mengkafirkan dia sewaktu dia hidup, menjelang kematiannya, kafirkan dia dan antarkan dia ke makamnya pakai mobil ambulans. Kalau memang betul-betul dia mau melayani orang Kristen yang salah atau yang sesat, tidak seperti itu. Jadi itulah yang saya kurang setuju secara pribadi dalam sikap Daniel ini. Kan, semoga video ini dapat membuka pikiran kita dan memberkati kita.
kita tidak pernah melarang Daniel itu untuk dekat kepada ustadz. Dan banyak juga orang berkata, Daniel sudah mualaf dan lain sebagainya. Dan juga banyak juga orang berkata, orang Kristen tidak terima. Tidak seperti itu. Ya, seharusnya harus dia kasih firman Tuhan kalau orang Kristen yang sesungguhnya adalah seperti ini. Jati diri orang Kristen itu seperti ini. Begitu dia teman-teman. Makanya kalau kita baca perjanjian lama, kita harus cari tahu di perjanjian baru jawabannya itu apa. Karena untuk itulah Yesus datang. Karena di perjanjian lama ini banyak di sana berkata, ya kalau dulu hukum Taurat, kalau misalnya kita berbuat salah, ya tidak seperti setelah Yesus berkorban bagi kita. Jadi hal inilah yang tidak dijelaskan oleh Daniel dalam videonya. Jadi seakan-akan dia juga ikut setuju apa yang sudah dikatakan oleh Ustadz Somad. Dan kita sudah tahu banyak sekali umat Kristen yang tersakiti sewaktu dia mengucapkan kata-kata itu. Banyak, bukan hanya saja satu kota. Banyak yang tersakiti hatinya. Jadi tujuan kita beragama bukan menyakiti umat yang lain atau agama yang lain. Tetapi tujuan kita agar hidup kita menjadi berkat. Jadi itulah dia teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga video ini memberkati rohani kita dan semoga Tuhan terus menuntun kita lebih dan lebih lagi. Dan kiranya TV Rekan Kristus ini semakin diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan kiranya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kiranya kita terus disertai oleh Tuhan. Shalom buat semuanya.